Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini saya akan diskusi tentang sertifikasi. Mengingat bahwa kondisi konsumen Indonesia tergolong yang potensial dirugikan, maka harus diupayakan bentuk perlindungan yang efektif. Disinilah penting sertifikasi berbicara, dalam arti pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat harus mengupayakan satu bentuk pertanggungjawaban terhadap produk yang ditawarkan atau yang diproduksi, sehingga produk yang ditawarkan atau dihasilkan terjamin mutunya dan aman untuk dikonsumsi. Rekan-rekan semua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah, khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggung jawab. Jadi pada prinsipnya, bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa dan bagaimana peran BPOM terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sangat penting dan sangat dibutuhkan. Sehingga pada kaitan ini peran dari BPOM ini sangat sangat vital sekali, sangat vital. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum terlaksana secara optimal, di mana pengusaha atau pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen, begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Peran BPOM, kita perlu tahu terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau di perbelanjaan konsumen, ya, atau di pasar-pasar. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda
harga sebagai pemberitahuan kepada konsumen. Perlindungan hukum yang ditawarkan kepada konsumen di Indonesia telah menghasilkan sejumlah perbaikan dalam fungsi perekonomian. Dengan penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh pengadilan, banyak tuntutan perlindungan konsumen yang diselesaikan melalui putusan arbitrase. Melalui keputusan arbitrase ini, perusahaan yang terlibat dapat menghindari masalah hukum serius yang dapat diajukan terhadap mereka. Dengan perlindungan hukum tersebut, konsumen Indonesia juga dapat memperoleh kompensasi yang adil dari pengusaha-pengusaha yang telah melakukan kegiatan penipuan. Dengan penegakan hukum perlindungan konsumen oleh pengadilan, para pelaku usaha dan organisasi telah menyadari pentingnya memberikan konsumen layanan perlindungan konsumen yang efektif dan mengikat. Penting untuk dicatat bahwa proses konsiliasi dapat mengakibatkan pelepasan sejumlah kecil kerugian finansial. Hal ini karena pihak yang dirugikan harus membayar kerugian kepada pihak lain. Apabila pelaku usaha bersedia menerima putusan arbitrase, maka pelaku usaha tersebut wajib mengganti biaya mediasi dan biaya hukum pihak lainnya. Pentingnya sertifikasi bagi pelaku usaha. Sertifikasi memberikan kepercayaan kepada konsumen demi kelangsungan hidup perusahaan. Sebagai jaminan bagi pelaku usaha untuk menjamin kepuasan konsumen, di mana sertifikasi tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk memberikan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Mempertahankan loyalitas pelanggan karena pelanggan merasa puas oleh pelayanan yang diberikan pelaku usaha. Selanjutnya, untuk memberikan rasa ketertarikan konsumen, karena ada jaminan bahwa konsumen akan memperoleh produk yang bermutu dengan pelayanan yang baik. Sementara pentingnya sertifikasi bagi konsumen, hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atau jasa. Hak untuk mendapatkan advokasi dan upaya perlindungan konsumen secara patut. Sementara itu juga konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Selanjutnya, mempunyai hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Kemudian perlindungan konsumen dari segi mutu. Adanya standar mutu, yaitu diharapkan adanya pemberian sertifikasi. Kemudian adanya bentuk hak kekayaan intelektual atau merek yang diberikan oleh lembaga atau perorangan dalam rangka menjaga kekayaan milik orang yang diberi haki tadi. Menentukan masa daluarsa suatu produk. Contohnya tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian masalah kehalalan, yaitu melindungi konsumen terhadap produk yang tidak halal. Kemudian pengawasan produk impor, yaitu dengan cara mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat, pemerintah, dan mengatasi masalah yang telah terjadi atau mencegah terjadinya masalah kesehatan di Indonesia sebagai akibat masuknya barang-barang berbahaya di Indonesia. Tentang kehalalan ini telah diperkuat berdasarkan pasal 30 Kepmen Pertanian nomor 745/1002 tentang persyaratan dan pengawasan pemasukan daging dari luar negeri menentukan yang pertama, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan tersebut. Kemudian yang kedua, label sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dimuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Sementara itu yang ketiga, keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah dapat menetapkan keterangan yang wajib atau dilarang dicantumkan pada label pangan. Begitu rekan-rekan tentang masalah kehalalan. Selanjutnya, kita sudah memiliki 3 undang-undang yang secara eksplisit mengatur perdagangan makanan dan minuman yang aman untuk kesehatan, yakni Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Pangan, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Namun, ketiga undang-undang ini belum dimaksimalkan perannya untuk menghentikan pemakaian bahan-bahan yang berbahaya dan tidak aman dalam makanan, sehingga masih banyak beredar berbagai produk pangan olahan yang tidak aman bagi kesehatan.
konsumen mempunyai hak atas keamanan untuk produk pangan. Hal ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pada pasal 4. Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996. Masih lemahnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen masih lemah. Posisi konsumen yang dirugikan dan lemahnya pengawasan terhadap standarisasi mutu barang dan peraturan yang berlaku. Akibatnya, negara berkembang menjadi sasaran tujuan barang-barang ilegal dengan mutu yang rendah dari negara-negara maju. Jadi itu semua menjadi permasalahan sehingga konsumen perlu adanya perlindungan. Kemudian bagaimana cara penegakan hukumnya? Terjadinya berbagai kasus seperti pencurian pulsa melalui bisnis dengan pengiriman SMS, terjadinya berbagai pelanggaran bisnis oleh pelaku bisnis dalam memproduksi barang maupun jasa dalam usaha produksi makanan, obat-obatan, dan periklanan. Sebenarnya konsekuensi hukum dari pelanggaran hak-hak konsumen dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana atau sanksi perdata. Sanksi juga bisa diberikan dalam bentuk ganti rugi perdata, sanksi administrasi berupa ganti rugi yang dijatuhkan oleh pengadilan umum atau pejabat pemerintah, namun hal ini belum dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi rekan-rekan, mudah-mudahan diskusi pada pertemuan ini bermanfaat sehingga kita akan mendapatkan satu pengertian masalah sertifikasi dan masalah perlindungan konsumen. Terima kasih.